Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Oke, kali ini kita masih meneruskan topik kita tentang exploratory data analysis ya. Tapi kita sekarang masuk ke fitur engineering. Ya, fitur engineering ini digunakan untuk menangani jika ada misalkan data yang kosong atau data yang tidak seimbang atau data yang duplicates gitu ya. Oke, ini akan ada 3 atau 4 bagian. Yang bagian pertama ini kita lakukan yang namanya penanganan terhadap missing values atau data yang kosong ya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita buka atau kita buat file baru ya. Misalkan di sini saya kasih satu strip handling missing values, penanganan data yang kosong ya, IPYNP. Oke, kemudian kita select kernelnya teman-teman, kita pilih kernelnya. Oke, saya tutup dulu kameranya seperti biasa supaya lebih jelas ya. Dan langkah berikutnya adalah kita import library dulu ya. Kali ini saya pakai dataset yang ada di Seaborn ya. Jadi sudah tertanam di Seaborn, yaitu saya pakai dataset Titanic ya. Ini sudah sangat umum lah gitu. Biasa import pandas SPD, import numpy, SNP, import apalagi matplotlib, SPLT, sorry, matplotlib.pyplot ya, .pyplot, SPLT, import Seaborn as SNS. Oke, dan kita run. Nah, tunggu dulu teman-teman, memang agak lama. Oke, udah cukup. Kedua, kita import datasetnya ya. Kita pakai dataset yang ada di dalam Seaborn. Caranya df sns.load underscore data set, namanya Titanic. Oke, kita cek ya, df.head. Jadi .head ini teman-teman untuk melihat data teratasnya ya, 5 data teratas sih tepatnya. Oke, karena sekarang kita ingin lihat atau kita ingin untuk menangani missing value, kita cek ya missing value-nya, df ya, melihat missing value seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Caranya adalah df.isNull.sum. Let's see. Oke, di sini pada fitur age ada 177 missing values dan deck ada 688 missing values dan embarkstone ada 2 missing values. Oke, ini yang akan kita tangani ya teman-teman. Oke, ada beberapa metode ya untuk menangani missing value. Yang pertama, kita menggunakan ini, saya tulis dulu ya, metode penanganan missing values. Yang pertama itu ada penghapusan barisnya, penghapusan rows atau data poinnya ya. Jadi kita hapus per barisnya gitu. Oke, kita cek dulu di f.shape bentuknya ada 891 baris ya dan 15 kolom. Oke, caranya untuk menghapus per baris adalah di f.drop na.shape. Kita langsung lihat shape-nya. Oke, di sini berarti ada sekitar ini sisanya ya. Kan tadi ada yang missing value-nya sekitar 177 dan 688 ya. Kalau digabung berapa tuh? 688, 177. Oke, sekitar segituan lah ya. Tapi kalau kita menghapus baris itu kayak sayang banget ya. Kita sudah
buat datanya tapi kita hapus begitu saja ya. Oke, itu salah satu cara. Yang kedua adalah kita penghapusan kolumnya ya. Kolumnya caranya di f.drop na, kasih axis 1. Walau, oke. Di sini ada yang semula 15 kolom, kemudian kita hapus menjadi 11 kolom ya. Oke. Kemudian teman-teman, ada ini kan teknik penanganan dengan cara menghapus ya. Nah, kemudian yang kedua, atau ini bagian ini bagian satunya ada A, penghapusan ya, penghapusan data, ada penghapusan baris atau rows dan penghapusan kolom. Nah, kedua, kita bisa pakai metode imputasi. Imputasi itu kita masukkan nilai gitu. Jadi terhadap nilai yang kosong, daripada kita hapus, mending kita isi gitu nilainya dengan beberapa teknik. Ini mengisi nilai yang kosong. Caranya ada 3 ya. Yang pertama, kita pakai metode nilai pakai nilai rata-rata, mean value ya. Kita masukkan nilai rata-ratanya gitu ya, dari kumpulan data di fitur tersebut gitu maksudnya. Oke, kita lihat dulu pakai histogram ya, plot. Misalkan tadi yang kosong apa sih? Age ya. Oke, age, umur ya. Kita lihat histogramnya dari fitur umur. Oke, kita lihat dulu. Oke, nah di sini ya ada, harusnya kan kalau bagus kan dia terdistribusi normal ya. Ini harus sama dengan ini, tapi karena di sini ada missing value, jadi di sini ada lekukan sedikit ya. Oke, caranya ini cara mengisi nilai kosong menggunakan nilai rata-rata. Oke, caranya kita buat variabel baru ya. Misalnya di sini saya kasih nama age min ya, age rata-rata. Kita isi dengan df age yang lama ya. Nah, ini perintahnya. Dikasih fill na. Nah, fill na ini adalah kita isi variabel age min yang baru dengan dengan rata-rata fitur age yang lama. Nah, kita isi dengan apa? Fill na df age yang lama. Tapi kita ambil nilai rata-ratanya, .min gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Bandingkan nilai fitur age yang lama dengan fitur age underscore min. Oke. Coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan age min, age, wala. Ini yang lama dan ini yang baru. Nah, ini bisa dilihat ya contohnya ya. Ini nilai age yang lama ya. Ini not available ya. Ini nilai kosong diisi dengan nilai rata-ratanya. Jadi semua terisi dengan nilai rata-rata. Nah, tapi di sini kelemahan dari nilai atau dari metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata, itu hanya bekerja dengan baik ketika kita memiliki data yang terdistribusi normal. Nah, tadi kan kita lihat distribusinya tidak normal ya, ada begini ya, ada tidak bagus lah ya. Sekarang kita pakai metode yang kedua. Nah, kalau yang pertama kita pakai nilai min, yang kedua kita pakai nilai median value imputation atau nilai tengah. Nah,
nilai tengah. Ini juga bagus ketika kita menggunakan atau memiliki data outliers ya. Jadi nilai dengan metode yang nilai median ini bagus untuk kita menangani data outliers yang ada di dalam dataset kita. Caranya sama, kita bikin aja variabel baru, kasih nama age median ya, age median sama dengan df age dot fill sama na, diisi dengan nilai tengah dari variabel age yang lama dot median. Nah, oke, kita bandingkan ya, df berarti apa nih, age median ya, variabel baru kita bandingkan, coba langsung kita bandingkan dengan age min ya, age min langsung juga kita bandingkan dengan age yang lama. Boom. Oke. Di sini misalkan ada not available, di sini diisi oleh median, diisi oleh nilai min atau rata-rata 29,69, diisi dengan nilai mediannya 28. Oke. Masuk ya. Oke. Yang ketiga ada penanganan dengan metode modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul ya, mode value imputation. Oke. Ini biasanya digunakan untuk data yang bernilai kategorikal ya, kategorikal. Misalkan kita lihat dulu, kita cek tadi ada embark ya, yang kosong tadi kan ada variabel atau fitur embark. Oke, kita cek dulu dot is null good. Oke, mana embark ini ya, embark, coba lihat ke atas dulu, tadi kayaknya kosong dia ya, embark, gimana embark. Oke, embark ada 2 ya. Contoh nilainya apa? Ini ya, ini SCCS. Ini tuh adalah nilai yang bersifat kategorikal. Kalau ini kan misalkan var, ini kan bernilai numerikal. Kalau yang kayak kelas ini kan berarti bernilai kategorikal. Nah, untuk menangani missing value yang fiturnya bersifat kategorikal, kita menggunakan metode modus ya, modus. Oke, kita lihat dulu di dalam fitur embark ini ada apa aja gitu, apa kategorinya ya, dengan perintah unique way. Unique way. Oke, ada S, C, key, dan none. Nah, ini loh, none ini nilai kosong ya. Kita isi dengan nilai modus yang sering muncul ya. Ya. Caranya kita tentukan dulu atau cari nilai modusnya dulu, modus dari fitur embark. Oke. Nah, caranya kita kasih mode value ya, nilai modus sama dengan df ya, df dari df-nya si embark ya, df dari df-nya embark. Oke, yang not na, yang tidak kosong ya. Kemudian kita kasih nilainya embark modus ya, dot modus. Oke, modus. Oke, kita mengisi nilai modus value dengan nilai embark yang bukan yang kosong dengan nilai embark, dengan nilai modus embarknya. Oke. Kemudian biasa kita bikin variabel baru ya. Di sini misalkan embark mode. Oke, embark mode sama dengan df embark yang lama diisi fill na menggunakan nilai modus value. Oke, sekarang kita bandingkan ya, df dari
embark yang lama kita bandingkan dengan nilai embark modus C. Oke, dan semuanya terisi dengan nilai modusnya ya. Dan kalau mau kita cek ya, kita cek apakah sudah terisi gitu ya semua nilai embarknya. Cek aja ya, embark mode yang baru kan, variabel baru. Caranya isnal ya, isnal.sum. Oke, kosong ya, kosong. Atau kemudian yang sebelumnya ya, sebelumnya kan fitur embark aja, itu 2 tadi ya, dot isnal dot sum. Oke, jadi yang semula 2 ini variabel lama, kemudian kita isi dengan nilai modus menjadi embark mode kosong ya. Oke, teman-teman, demikianlah tutorial atau diskusi kita kali ini tentang penanganan nilai yang kosong ya. Untuk ke depan kita akan bicara masalah penanganan imbalance dataset atau dataset yang tidak seimbang. Kita akan belajar bagaimana cara menanganinya ya. Kemudian kedepannya lagi kita akan belajar untuk menangani data yang terduplikasi. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.